Halo, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mengatur waktu agar kita bisa menjadi lebih produktif. Jika kalian sering merasa kehabisan waktu atau sulit menyelesaikan tugas-tugas, video ini cocok untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang tak boleh dilewatkan adalah menetapkan tujuan. Mengapa? Karena memiliki tujuan yang jelas membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, baik itu dalam jangka waktu harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Bayangkan tujuan sebagai peta navigasi hidup kita. Tanpa tujuan yang jelas, kita mungkin terjebak dalam kebingungan dan kebingungan. Jadi, tetapkan tujuan dengan jelas, dan kalian akan melihat perbedaan besar dalam fokus dan pencapaian kalian. Ingat, tujuan bukan hanya tentang menulisnya di atas kertas, tujuan seharusnya menjadi pemandu kita dalam setiap langkah kita sehari-hari. Saat kita mengetahui tujuan kita, tugas-tugas yang sebelumnya terasa rumit bisa menjadi lebih terorganisir dan terarah. Jadi, mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas, dan lihat bagaimana hal itu merubah cara kita memandang dan menjalani setiap hari kita. Setelah kita menetapkan tujuan, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah memprioritaskan tugas-tugas kita. Bayangkan tugas-tugas seperti puzzle hidup kita, beberapa memiliki dampak besar sementara yang lain mungkin hanya sebagai detail kecil. Jadi, bagaimana cara kita membedakan antara keduanya? Gampang. Caranya adalah dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang memiliki dampak besar atau memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan kita. Ingatlah, tidak semua tugas memiliki nilai yang sama. Setelah kita mengetahui tugas-tugas yang krusial, fokuslah untuk menyelesaikan yang paling penting terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa menghindari perasaan terlalu sibuk tanpa melihat hasil yang berarti. Penting untuk diingat bahwa tidak semua tugas diciptakan setara. Jadi, setelah kita menetapkan tujuan, jangan ragu untuk melihat ke dalam tugas-tugas kita dan menilai mana yang benar-benar memiliki dampak besar. Pilih tugas-tugas itu sebagai prioritas utama, dan saksikan bagaimana produktivitas dan hasilnya meningkat secara signifikan. Ingat, tidak semua sibuk itu produktif. Yang penting adalah sibuk dengan hal-hal yang benar-benar mengarahkan kita ke tujuan. Langkah ketiga adalah, penting untuk menciptakan jadwal harian yang sesuai dengan kenyataan. Mengapa? Karena jadwal yang realistis membantu kita mengatur waktu dengan bijaksana, memberikan waktu yang tepat untuk setiap tugas yang perlu diselesaikan. Bayangkan jadwal harian sebagai peta waktu kita. Dengan waktu yang ditentukan untuk setiap tugas, kita memiliki arah yang jelas untuk menghindari rasa bingung dan memastikan setiap aktivitas memiliki tempatnya sendiri. Ini bukan hanya tentang menuliskan daftar, tapi juga memberikan waktu yang cukup untuk setiap tugas agar kita bisa berkonsentrasi sepenuhnya. Jadwal harian yang baik membantu kita mengelak dari godaan prokrastinasi dan meningkatkan disiplin diri. Sehingga setiap hari menjadi lebih produktif dan terorganisir. Jangan melihat pembuatan jadwal harian sebagai tugas yang membosankan, melainkan sebagai kunci untuk membuka potensi penuh dari setiap harimu. Dengan memasukkan waktu yang ditentukan untuk setiap aktivitas, kita menciptakan struktur yang membantu kita menjalani hari dengan lebih efisien. Jadwal yang baik bukan hanya alat untuk menghindari pekerjaan menumpuk, tapi juga sebagai teman dalam mencapai tujuan kita. Jadi, saat kalian menyusun jadwal harian, bayangkan bagaimana setiap saatnya dapat membawa kalian lebih dekat ke impian dan tujuan. Teknik Pomodoro adalah langkah keempat kita. Jelaskan bagaimana teknik ini bekerja dengan cara bekerja selama 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat. Ini dapat meningkatkan fokus dan produktivitas. Teknik Pomodoro, yang menjadi langkah keempat dalam mengatur waktu, merupakan alat sederhana namun efektif untuk meningkatkan fokus dan produktivitas.
Bagaimana caranya? Teknik ini melibatkan siklus kerja yang terstruktur, di mana kita bekerja dengan penuh konsentrasi selama 25 menit, disebut sebagai satu Pomodoro, yang diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Pilihan waktu yang spesifik ini didesain untuk mengakomodasi batasan konsentrasi otak manusia dan mencegah kelelahan. Dengan menerapkan teknik Pomodoro, kita memberikan diri kita kesempatan untuk meresap sepenuhnya dalam pekerjaan tanpa merasa terbebani. Rasakan efeknya saat fokus kita meningkat secara signifikan selama periode kerja, sementara istirahat singkat memberikan waktu untuk otak kita bersantai sejenak sebelum kembali ke tugas. Jangan ragu untuk mencoba teknik ini dan saksikan bagaimana pengaturan waktu yang terstruktur ini dapat mengubah cara kita bekerja menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Langkah kelima adalah hindari multitasking. Jelaskan bagaimana melakukan satu tugas pada satu waktu dapat meningkatkan kualitas pekerjaan kita dan mengurangi kelelahan. Langkah kelima dalam perjalanan menuju produktivitas adalah menghindari kebiasaan multitasking. Mengapa kita perlu menjauh dari multitasking? Bayangkan setiap tugas seperti bagian dari teka-teki, dan untuk menyusun teka-teki itu dengan baik, kita harus memberikan perhatian penuh pada setiap bagian. Maka dari itu, fokus pada satu tugas pada satu waktu adalah kunci utama. Dengan fokus yang terpusat, kita dapat memberikan upaya maksimal dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan. Ingat, multitasking mungkin terlihat efisien, tetapi kenyataannya, itu dapat meningkatkan tingkat kelelahan kita dan menurunkan hasil pekerjaan kita. Jangan tergoda untuk mencoba melakukan beberapa hal sekaligus. Sebaliknya, fokuslah pada satu tugas hingga selesai sebelum beralih ke yang berikutnya. Rasakan kepuasan ketika kita dapat memberikan perhatian sepenuhnya pada pekerjaan tersebut, tanpa gangguan atau perasaan terbagi. Dengan menghindari multitasking, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pekerjaan kita, tetapi juga mengurangi tingkat kelelahan dan stres yang mungkin timbul akibat beban pekerjaan yang terlalu berat. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam mengatur waktu. Bahas cara menggunakan aplikasi atau alat manajemen waktu untuk membantu kita tetap fokus dan efisien. Teknologi bukan hanya bagian dari kehidupan kita, tetapi juga dapat menjadi sahabat setia dalam mengatur waktu. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal? Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan aplikasi atau alat manajemen waktu. Pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kita. Beberapa aplikasi menawarkan fitur pengingat, pelacakan waktu, dan statistik produktivitas. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat lebih mudah tetap fokus pada tugas-tugas yang sedang dijalani dan mengukur sejauh mana efisiensi kita dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Jangan ragu untuk menjelajahi berbagai opsi aplikasi atau alat yang tersedia di pasar. Temukan yang paling cocok untuk kebutuhan pribadi kita. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri tetap terorganisir, tetapi juga meningkatkan produktivitas dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Ingatlah, teknologi adalah sekutu kita dalam menghadapi tantangan mengatur waktu, dan dengan memilih alat yang tepat, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan lebih mudah diingat. Setelah beberapa waktu menerapkan langkah-langkah sebelumnya, penting untuk secara berkala mengevaluasi apakah metode ini bekerja atau perlu disesuaikan. Jelaskan bagaimana fleksibilitas dalam mengatur waktu dapat membantu kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Setelah kita mengimplementasikan langkah-langkah sebelumnya dalam pengaturan waktu kita, tahapan selanjutnya yang tak kalah penting adalah melakukan evaluasi secara berkala. Mengapa evaluasi ini penting? Evaluasi memberikan kita pemahaman lebih mendalam tentang sejauh mana efektivitas metode yang telah kita terapkan. Dengan mengevaluasi, kita dapat mengidentifikasi apakah ada area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Evaluasi secara teratur memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar dan tidak kehilangan fokus.
fleksibilitas dalam mengatur waktu juga menjadi kunci saat kita menilai kembali pendekatan kita. Kita hidup dalam dunia yang terus berubah, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan adalah keterampilan berharga. Dengan memahami kebutuhan untuk fleksibilitas, kita dapat dengan mudah menyesuaikan jadwal atau strategi kita sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, mungkin ada kebutuhan mendesak atau peluang tak terduga yang muncul, dan kemampuan untuk menyelaraskan jadwal dengan fleksibilitas dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih terkendali dan penuh adaptasi. Jadi, evaluasi secara berkala dan fleksibilitas dalam mengatur waktu adalah dua unsur kunci yang saling melengkapi untuk menjaga produktivitas dan keseimbangan dalam hidup kita. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, kita perlu memberikan waktu untuk istirahat dan pemulihan. Jelaskan bagaimana istirahat yang cukup dapat meningkatkan kreativitas dan keberlanjutan produktivitas jangka panjang. Pada tahap terakhir dalam rangkaian langkah mengatur waktu, terdapat aspek krusial yang tak boleh diabaikan, yaitu memberikan waktu untuk istirahat dan pemulihan. Mengapa hal ini menjadi begitu penting? Istirahat yang cukup memiliki dampak positif yang luar biasa, terutama dalam meningkatkan kreativitas dan menjaga produktivitas jangka panjang. Dalam momen istirahat, otak kita memiliki kesempatan untuk me-refresh dan me-reset, mempersiapkan diri untuk tugas-tugas mendatang. Penting untuk diingat bahwa istirahat bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan mental. Dalam keadaan yang rileks, pikiran kita memiliki ruang untuk berkelana dan mengeksplorasi ide-ide baru. Sebagai contoh, bisa jadi ide brilian atau solusi untuk masalah yang rumit muncul ketika kita sedang bersantai. Jadi, dengan memberikan waktu yang cukup untuk istirahat, kita bukan hanya memulihkan energi fisik, tetapi juga membuka pintu bagi kreativitas dan produktivitas berkelanjutan. Ingatlah, istirahat adalah investasi berharga untuk mendukung kualitas kerja kita dan memastikan keberlanjutan performa yang optimal dalam jangka panjang. Jadi, itulah 8 langkah sederhana namun efektif untuk mengatur waktu agar kita bisa menjadi lebih produktif. Ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu, jadi berikan diri kalian kesempatan untuk menyesuaikan. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.